Halo semuanya, sebagai pecinta musik, kalian pasti kenal dengan aplikasi Spotify. Nah, kami sebagai Fantastic Four akan menjelaskan hasil review kami dari Spotify pada perkembangan bisnis digital internasional. Perkenalkan kami Fantastic Four yang terdiri dari Naila dengan NPM 47, Maynesa dengan NPM 51, Andre dengan NPM 76, dan Hakim dengan NPM 77. Poin-poin pembahasan yang akan kami jabarkan yaitu perjalanan bisnis digital dari Spotify, latar belakang aplikasi Spotify, tujuan bisnis dari Spotify, profil CL Spotify, fitur-fitur yang ada di aplikasi Spotify, permasalahan yang pernah dialami, pencapaian Spotify, dan cara Spotify mendapatkan laba. Spotify diluncurkan di Inggris pada tahun 2009 dan segera berkembang pesat. Pada Maret tahun 2011, perusahaan ini memiliki 1 juta pelanggan berbayar di Eropa dan jumlahnya meningkat 2 kali lipat dalam 6 bulan. Spotify diluncurkan di Amerika Serikat pada waktu yang hampir bersamaan dan mulai memperkenalkan algoritma untuk daftar putar khusus. Pada Agustus tahun 2012, Spotify memiliki 15 juta pengguna aktif, termasuk 4 juta pelanggan berbayar. Perusahaan mulai fokus pada podcasting pada tahun 2015 dan membeli beberapa perusahaan terkait podcast pada tahun 2019 dan tahun 2020. Spotify go public pada April tahun 2018 dan terus mengembangkan katalog serta kemitraan strategis pada tahun 2024. Spotify menawarkan lebih dari 100 juta track musik, 5 juta podcast, dan 300.000 buku audio, dengan lebih dari 600 juta pengguna dan 230 juta pelanggan berbayar. Kemitraan dengan perusahaan besar dan platform media sosial memperkuat reputasi Spotify. Pada awal tahun 2000-an, ketika pembajakan musik merajalela melalui layanan seperti Napster, Ed membayangkan sebuah cara bagi orang-orang untuk mendengarkan musik berhak cipta secara legal serta berbagi berkas dan berinteraksi dengan orang lain pada satu platform. Ed sebelumnya telah mendirikan perusahaan rintisan yang telah diakuisisi oleh perusahaan pemasaran digital Tradedoubler pada tahun 2006. Tradedoubler didirikan bersama oleh Lorenz Zahn dan akuisisi tersebut mempertemukan keduanya. Ed berbagi visinya tentang layanan streaming dengan Lorenz Zahn. Dan pada tahun 2006 mereka mendirikan Spotify. 2 tahun kemudian, mereka meluncurkan perusahaan tersebut. Platform seperti Napster telah mempopulerkan akses dan berbagi musik daring. Pada saat Napster ditutup pada tahun 2001 setelah perjuangan hukum, ia membanggakan lebih dari 26,4 juta pengguna terverifikasi. Keberhasilannya menyoroti permintaan untuk aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengunduh dan berbagi musik tanpa melanggar hak cipta. Ed bertujuan untuk mengisi celah yang ditinggalkan oleh Napster dengan memperoleh konten audio yang dibatasi hak cipta dari label musik dan menawarkan konten ini kepada pengguna. Nama Spotify muncul secara tidak sengaja. Ed dan Lorenz Zahn mencoba memikirkan nama untuk usaha mereka ketika Ed salah mendengar sesuatu yang dikatakan Lorenz Zahn sebagai Spotify. Spotify memiliki beberapa tujuan utama yang berfokus pada menyediakan layanan streaming musik dan konten audio lainnya kepada pengguna secara efisien dan menyenangkan. Berikut adalah tujuan-tujuan utama Spotify. Pertama, akses musik legal. Spotify bertujuan menyediakan akses mudah dan legal ke jutaan lagu dari berbagai artis dan genre, menghindari masalah pembajakan. Kedua, pendapatan untuk artis dan label. Spotify membantu artis dan label musik mendapatkan penghasilan melalui modal royalti dari streaming, menciptakan ekosistem yang menguntungkan. Ketiga, pengalaman pengguna personal. Menggunakan algoritma untuk memberikan rekomendasi musik yang dipersonalisasi, seperti playlist Discover Weekly dan Release Radar. Keempat, diversifikasi konten, menambah podcast, audiobook, dan konten audio lainnya, menjadikan Spotify sebagai platform hiburan audio serba ada. Kelima, perluasan global, mengembangkan layanan ke lebih banyak negara, menyesuaikan konten dengan preferensi lokal. Keenam, inovasi teknologi, terus berinovasi dalam teknologi streaming dan antarmuka pengguna untuk meningkatkan pengalaman. Ketujuh, model bisnis berkelanjutan, menyeimbangkan pertumbuhan pengguna
dengan keberlanjutan finansial untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang dan keuntungan. Profil CEO Spotify. Daniel Ek dikenal sebagai co-founder dan CEO dari layanan streaming musik Spotify. Daniel lahir pada 21 Februari tahun 1983 di Stockholm, Swedia. Ia merupakan lulusan dari Royal Institusi Teknologi di Sundbyberg pada tahun 2002, pada saat remaja. Daniel menciptakan website untuk bisnis dan menjalankannya pelayanan web hostingnya dari luar ruangan. Ia keluar dari pendidikannya dan bekerja di perusahaan Webbase untuk sementara waktu sebelum membangun Unvertigo, yaitu sebuah perusahaan online marketing yang dijualnya pada tahun 2006 kepada perusahaan Tradeduble, Swedia. Kemudian, bersama dengan co-founder Tradeduble, Martin Lorentzen, mendirikan Spotify dan akhirnya menjadi CEO. Spotify memiliki beberapa fitur, di antaranya. Pertama, mendengarkan musik. Spotify menyediakan akses ke jutaan lagu dari berbagai genre dan artis. Mendengarkan podcast. Spotify juga menyediakan podcast dari berbagai kreator. Ketiga, mendengarkan video musik. Spotify memiliki fitur pemutaran video musik yang tersedia di aplikasi Spotify untuk Android, iOS, desktop, dan TV. Keempat, rekomendasi. Spotify memberikan rekomendasi berdasarkan selera pengguna. Kelima, membuat playlist. Pengguna dapat menyimpan lagu ke daftar putar. Keenam, mencari lagu. Pengguna dapat mencari lagu menggunakan tagar. Ketujuh, mendengarkan cuplikan lagu. Pengguna dapat mendengarkan cuplikan lagu dalam playlist populer sebelum mendengarkan keseluruhan playlist. Kedelapan, Spotify Blend. Pengguna dapat membuat playlist gabungan dengan pengguna lain, seperti teman atau pasangan. Kesembilan, Spotify for Artists. Spotify for Artists adalah alat yang memungkinkan kreator musik untuk memperluas jangkauan, menayangkan video, membangun antusiasme perilis, serta menjual merchandise dan tiket. Ke-10, fitur AI. Spotify memiliki fitur AI yang memungkinkan pengguna membuat playlist hanya dengan memberikan kalimat. Permasalahan yang pernah dialami Spotify yaitu EMY mengeluarkan denda administratif sebesar hampir euro 5 juta sek 58 juta terhadap Spotify karena tidak memberikan informasi yang cukup jelas kepada individu. Spotify dituntut gara-gara dianggap tidak membayar lisensi musisi dengan benar. Tuntutan ini dilayangkan oleh Vixen Music Publishing. Perusahaan label musik ini mewakili artis seperti Tom Petty, Missy Elliott, Stevie Nicks, dan Neil Young. Spotify mengalami pertumbuhan signifikan sejak peluncurannya pada tahun 2008, dengan pencapaian utama sebagai berikut. Pada tahun 2008, peluncuran di Swedia dengan model freemium. Tahun-tahun 2011, ekspansi ke Amerika Serikat. Tahun-tahun 2015, mencapai 75 juta pengguna aktif bulanan. Tahun-tahun 2016 memperkenalkan fitur Discover Weekly. Tahun-tahun 2018 IPO di USA dengan valuasi 26 miliar dolar dan lebih dari 170 juta pengguna aktif. Tahun-tahun 2019 melampaui 200 juta pengguna aktif bulanan. Tahun-tahun 2020 investasi besar dalam podcast. Tahun-tahun 2021 mencapai 365 juta pengguna aktif bulanan dan memperluas layanan. Tahun-tahun 2022 peningkatan interaktivitas pada Spotify Wrapped. Tahun-tahun 2023 fokus pada AI dan personalisasi dalam rekomendasi musik. Spotify terus berinovasi dan memperluas jangkauannya, menjadikannya salah satu platform streaming musik terkemuka di dunia. Cara Spotify mendapatkan laba yaitu langganan premium. Spotify menawarkan layanan berlangganan berbayar yang disebut Spotify Premium dengan iklan. Untuk pengguna yang menggunakan versi gratis dari Spotify, kerjasama dengan perusahaan. Spotify juga bekerja sama dengan perusahaan lain untuk promosi bersama, sponsor, atau integrasi layanan, penjualan data dan analitik. Spotify juga memanfaatkan data pengguna mereka, penjualan merchandise dan tiket. Spotify juga memiliki platform di mana artis bisa menjual merchandise atau tiket konser langsung kepada penggemar mereka. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya.